Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Khalifah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang culture change in organization. Budaya organisasi tumbuh dari waktu ke waktu. Orang merasa nyaman dengan budaya organisasi yang baru. Bagi orang yang mempertimbangkan perubahan budaya, biasanya kejadian yang signifikan harus terjadi. Kejadian yang mengguncang dunia mereka seperti kebangkrutan, kehilangan sales, dan konsumen yang signifikan atau rugi jutaan dolar akan menarik perhatian banyak orang. Bahkan sekalipun untuk mengetahui bahwa budaya organisasi adalah oknumnya dan mengambil langkah untuk mengubahnya, ini juga merupakan perjalanan yang berat ketika orang-orang dalam organisasi menyadari dan mengetahui bahwa budaya organisasi perlu diubah untuk mendukung keberhasilan dan kemajuan organisasi. Perubahan bisa terjadi, tapi perubahan tidak cukup dan perubahan tidak mudah untuk dilakukan. Kabar baiknya, perubahan budaya organisasi adalah hal yang memungkinkan. Perubahan budaya memerlukan pemahaman, komitmen, dan alat. Tujuan dari perubahan organisasi budaya yang pertama ada visi yang jelas dan arah strategi. Kedua, pengukuran kinerja yang jelas. Ketiga, tindak lanjut pencapaian tujuan. Keempat, menghargai kinerja secara adil. Yang kelima, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Yang keenam, menghapus politik. Yang ketujuh, tim spirit yang kuat. Gejala suatu organisasi yang tidak sehat itu satu, ada terdapat perasaan puas diri secara berlebihan terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, tidak adanya perasaan urgensi dalam memperhatikan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, sedikitnya inovasi produk dan jasa dalam melayani konsumen. Staf bersifat reaktif, melakukan sedikit inisiatif, dan sering bersikap menunggu atasan. Yang kelima, eksekutif cenderung operation driven dan daripada bisnis orientasi. Yang keenam, pemimpin lamban dalam mengambil tindakan terhadap orang yang kinerjanya tidak memuaskan. Yang ketujuh, pemimpin tidak secara efektif mengimplementasikan perubahan. Yang kedelapan, orang menerima dan merasa nyaman dengan kinerja organisasi yang memburuk. Yang pertama, ada siklus organisasi dan perubahan budaya. Mengubah budaya organisasi bukan perkara mudah, karena sekali budaya sudah terkristalisasi ke dalam masing-masing anggota organisasi dan tersistem dalam kehidupan organisasi, maka para anggota organisasi akan cenderung mempertahankannya tanpa memperhatikan apakah budaya organisasi tersebut berfungsi atau tidak terhadap kehidupan organisasi. Dengan kata lain, perubahan budaya hampir selalu berhadapan dengan resistensi dari setiap anggota organisasi, sehingga perubahan budaya seringkali berjalan secara gradual dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Perubahan budaya umumnya diawali dengan adanya krisis organisasi, yakni ketika organisasi berusaha mengatasi situasi kritis baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar lingkungan organisasi. Namun demikian, tidak berarti bahwa pada tahap pertumbuhan tidak dimungkinkan adanya perubahan budaya organisasi. Hal ini berarti bahwa setiap tahap organisasi dimungkinkan adanya perubahan budaya. Hanya yang membedakan adalah tujuan dan perubahan tersebut. Yang pertama, mekanisme perubahan pada tahap berdiri dan pertumbuhan ada 4. Mekanisme perubahan yaitu perubahan evolutif yang bersifat natural, perubahan budaya yang bersifat natural tanpa adanya rekayasa perencanaan sebelumnya dan lebih berorientasi internal dalam kerangka memperkokoh nilai-nilai yang sudah ada. B. Perubahan evolutif yang dipandu dari dalam organisasi dengan menggunakan terapi organisasi. Perubahan budaya karena adanya kesadaran akan pentingnya memantau terus kondisi internal organisasi, melakukan penilaian dan evaluasi sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan organisasi. Perubahan ini terkadang membutuhkan keterlibatan orang luar dengan tujuan memberikan jaminan secara psikologis kepada orang-orang dalam organisasi bahwa perubahan tidak perlu ditakutkan. C. Perubahan evolutif dengan hybrid. Perubahan budaya dengan membiarkan budaya lama tetap eksis, namun pada saat bersamaan mulai diperkenalkan budaya baru sampai pada saatnya nanti budaya baru benar-benar bisa menggantikan budaya yang lama. Untuk perubahan ini diperlukan bantuan orang-orang yang sudah lama bergabung dengan perusahaan, sehingga keberadaannya dapat diterima. Yang D. Perubahan revolutif terkendali dengan bantuan pihak organisasi. Perubahan ini bisa dikatakan revolusioner karena perubahannya melibatkan orang luar meski perubahannya masih dalam batas kendali organisasi atau para pendiri.
Yang kedua, ada mekanisme perubahan pada tahap perkembangan. A. Perubahan terencana dan pengembangan organisasi. Perubahan yang dilakukan secara terencana untuk menselaraskan budaya dengan perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan perkembangan organisasi tidak sesuai lagi dengan budaya organisasi yang ada. Yang B. Perubahan budaya dengan memperkenalkan teknologi baru. Perubahan budaya karena adanya perubahan penggunaan teknologi baru. Perubahan teknologi akan mendorong perubahan perilaku yang merupakan hasil adopsi nilai, keyakinan, dan asumsi baru dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang C. Perubahan budaya dengan memaparkan sisi negatif dari mitos yang selama ini berkembang di dalam organisasi. Perubahan dilakukan dengan mengembangkan asumsi atau mitos lain yang lebih relevan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang D. Perubahan sedikit demi sedikit tetapi konsisten. Perubahan ini dilakukan dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam upayanya untuk mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga tujuan akhirnya akan tercapai. Nama saya Ririn Dewi Luciana. Saya mau meneruskan apa yang telah dibahas oleh Mbak Anik tentang manajemen perubahan budaya organisasi. Selanjutnya, ada mekanisme perubahan pada tahap penurunan itu ada 3. Yang pertama, perubahan yang bersifat persuasi dengan sedikit ancaman. Perubahan dengan memaksa orang membuka pikirannya agar bisa memotivasi dirinya untuk mencari informasi baru sehingga ia bisa mendefinisikan ulang kedudukan dirinya dan menentukan apa yang dilakukannya. Yang kedua, ada perubahan budaya melalui strategi penyehatan organisasi. Perubahan ini biasanya dilakukan dengan mulai memperkenalkan budaya baru dengan cara mengedukasi dan coaching para anggota organisasi, merubah struktur dan proses organisasi, memberi perhatian dan penghargaan, menciptakan slogan di samping memberikan sedikit ancaman bagi mereka yang tidak mau berubah. Yang ketiga itu ada perubahan budaya melalui reorganisasi dan melahirkan kembali organisasi baru. Perubahan ini dimulai dengan pembubaran organisasi, kemudian membentuk organisasi baru, baik secara simbolik, yaitu dengan cara menata ulang visi, misi, dan tujuan jangka panjang, serta pergantian kepemimpinan. Sedangkan secara real, berupa berbentuk akuisisi dan merger, bahkan joint venture atau alias strategis. Menguasai perubahan budaya organisasi. Banyak aspek dan pelajaran dapat diperoleh dari usaha perubahan budaya organisasi, yaitu perubahan budaya organisasi yang efektif harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Yang ketiga, organisasi yang sukses mempunyai budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, tujuan, dan lingkungan. Yang ketiga, untuk mencapai kredibilitas dan memperoleh komitmen orang, kebijakan, prosedur, dan praktik harus konsisten dengan budaya baru. Yang keempat, untuk mencapai perubahan budaya yang mendalam dan berkelanjutan diperlukan pendekatan partisipatif. Dan yang kelima, untuk mempercepat perubahan budaya perlu melibatkan opini leader. Terakhir, komitmen dari pimpinan puncak adalah sangat penting untuk keberhasilan perubahan budaya. Di sini ada kunci transformasi kultural. Yang pertama itu mengamati kecenderungan lingkungan yang demikian mempunyai dampak besar bagi organisasi. Yang kedua, mempertimbangkan implikasi dari kecenderungan tersebut. Yang ketiga, meninjau kembali misi dan menyempurnakannya. Keempat, meninggalkan hierarki lama, menciptakan struktur dan sistem manajemen yang fleksibel. Selanjutnya, menantang asumsi, kebijakan, prosedur, dan hanya menjaga yang mencerminkan masa depan yang diinginkan. Dan yang keenam, mengomunikasikan beberapa pesan yang memaksa memobilisasi orang sekitar misi, tujuan, dan nilai-nilai. Terakhir, membubarkan tanggung jawab kepemimpinan terhadap organisasi pada setiap tingkatan. Di sini ada langkah-langkah untuk menjalankan perubahan budaya organisasi. Yang pertama ada develop a systematic change plan. Ketika sebuah organisasi melakukan perubahan budayanya,
mereka seringkali gagal menggelar rencana yang sistematis dan dapat diperhitungkan. Seringkali mereka sekedar melompat pada kelompok fokus tertutup atau survei dengan samar-samar tentang apa yang telah dilakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya. Rencana perubahan harus menggambarkan sasaran, jangka waktu, orang yang perlu disertakan dalam proses, taktik untuk mengatasi hambatan, sumber daya yang diperlukan, persyaratan kepemimpinan yang diperlukan, dan ukuran yang dipergunakan untuk memadai kemajuannya. Yang kedua ada identifying change leaders, identifikasi pemimpin perubahan yang tepat dapat memutus proses perubahan. Terlalu sering chief executive office mengambil pegawai senior dan kepala bagian kepegawaian. Apa yang dilakukan adalah suatu kesalahan, karena mereka telah mempunyai tanggung jawab normal sehingga mungkin menimbulkan bias yang sudah pasti akan mengendalikan proses. Orang yang bergairah pada proses dan mempunyai gagasan sendiri adalah calon terbaik untuk peran kepemimpinan. Bersama dengan manajer menengah yang mampu, mereka akan lebih mempunyai pandangan realistik tentang budaya daripada seseorang dalam manajemen. Pemimpin perubahan misalnya seorang yang bijak, pekerja lama yang mempunyai perasaan tentang sejarah organisasi maupun pengakuan bahwa organisasi perlu mengubah budayanya. Pemimpin perubahan ini bisa datang dari seluruh organisasi dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap implikasi proses perubahan bagi organisasi. Organisasi harus membangun komitmen dengan orang terbaiknya untuk memimpin perubahan. Diperlukan beberapa pemimpin, masing-masing bertanggung jawab pada komponen kunci atau sasaran proses pembangunan budaya, komunikasi, pengambilan keputusan, efektivitas manajemen, inovasi dan pengambilan risiko, perilaku organisasi, desain dan struktur, dan pengetahuan serta kompetensi. Pemimpin perubahan perlu membangun konsensus untuk memberikan kesempatan pada pekerja yang ingin menyampaikan gagasan, tingkat komitmen dan keterampilan kepemimpinan, dan sekaligus dapat mengidentifikasi pemimpin potensial untuk proses perubahan. Selain itu, dapat dibantu tim ahli yang dapat memberi saran kepada pemimpin. Nasihat ini dapat dari bagian internal organisasi atau konsultan eksternal. Selanjutnya ada openness to new ideas. Perubahan maupun organisasi yang lebih besar perlu bersikap terbuka untuk mendengarkan gagasan baru. Tidak peduli berapapun besar perbedaan yang terjadi, karakteristik umum budaya yang menuju pada kegagalan baru adalah merupakan pertanda sebagai organisasi yang bersifat resisten terhadap perubahan. Selanjutnya ada building a board consensus for change. Konsensus membangun tim untuk perubahan merupakan konsep dan proses intervensi spesifik yang digunakan dengan sekelompok pekerja dalam organisasi. Membangun konsensus bukan hanya sekedar kompromi untuk mendapatkan orang melalui rapat dan apa yang sudah pasti bukan kelompok fokus. Membangun konsensus memberi kesempatan orang berbagi pandangan berbeda dan sesudah itu membawa pandangan tersebut bersama, menempa keyakinan konsensus kuat sekitar itu budaya utama. Apabila pembangunan konsensus tumbuh, orang sekitar organisasi tertarik pada proses dan menjadi proses dinamis dan bahkan menjadi titik awal di mana momentum secara dramatis bergeser pada membangun budaya baru. Selanjutnya ada eliminate bias from the change process. Bias adalah hambatan utama kinerja bisnis, tetapi hanya sedikit yang mengenal adanya perangkap baru ini. Adalah wajar bagi orang untuk melewatkannya sendiri dan menganggapnya sah. Akibatnya bisnis sering membuat keputusan kritis dengan konsekuensi jangka panjang berdasar informasi dari sistem keyakinannya. Salah satu tanggung jawab pemimpin proses perubahan adalah memperhatikannya yang mungkin membawa proses pembangunan budaya menuju arah yang salah.
Membangun konsensus tim merupakan alat yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengurangi di antara proses pembangunan budaya dan perlu diimplementasikan oleh ahli yang memahami perilaku individu dalam konteks organisasi yang lebih besar. Proses dinamis dan bahkan menjadi titik awal di mana momentum secara dramatis bergeser pada membangun budaya baru. Yang terakhir ada individualist think strategy. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada dua organisasi bisnis yang sama. Pendekatan yang dipertimbangkan cocok untuk satu organisasi mungkin tidak benar untuk organisasi yang lain. Organisasi sering meniru organisasi lain walaupun apa yang mereka tiru tidak berjalan. Ini adalah addictive behavior atau perilaku kecanduan dunia bisnis. Perilaku ini menjadi atribut kurangnya kreativitas, takut mengambil risiko, atau kepemimpinan yang kurang suka kebebasan. Apa yang diperlukan adalah strategi yang bersifat individual. Prosesnya memperhitungkan di mana organisasi berdiri dalam siklus perubahan bisnis, kondisi kompetitif eksternal, umur dan sejarah organisasi, kepentingan dan gaya manajemen, tujuan masa depan, masalah dan tantangan yang dihadapi dan ternyata budaya. Selanjutnya ada menciptakan budaya perubahan. Yang pertama, prinsip dasar untuk memulai menciptakan budaya perubahan dalam organisasi itu ada 8. Yang pertama ada melingkupi orang dengan informasi. Kedua ada kreatif plus praktis. Ketiga, setiap orang dapat memberikan kontribusi. Keempat, percobaan dan evolusi. Kelima, menghargai inovasi. Keenam, memindahkan halangan. Ketujuh, mempublikasikan keberhasilan. Dan yang terakhir, kedelapan, menciptakan dunia sosial. Yang kedua, dari menciptakan budaya perubahan itu ada mengubah pola pikir. Yang pertama itu ada blind spot atau noda gelap. Blind spot adalah suatu bidang di mana seseorang tidak dapat melihat dengan baik dan jelas karena ada sesuatu yang menghalangi di hadapannya. Di tempat kerja juga dapat terjadi blind spot di mana pemimpin gagal melihat kelemahan di dalam departemen, organisasi atau dirinya. Terdapat pula pemimpin yang gagal melihat pada produk atau jasa mereka sehingga secara rasional pelanggan sulit dan tidak beralasan untuk menyampaikan keluhannya. Di sini ada dua, yang pertama itu ada natural blind spot dan yang kedua itu ada acquired blind spot. Dan yang kedua dari mengubah pola pikir ini ada assumption. Asumsi adalah suatu pandangan yang dilihat sebagai suatu kebenaran tetapi belum dibuktikan. Dalam membuat keputusan bisnis, banyak asumsi harus dibuat karena tidak mungkin memiliki semua informasi. Beberapa asumsi dibuat berdasarkan analisis informasi yang dimiliki. Sebagian lainnya berdasarkan pandangan kelompok dan lainnya pada pandangan pemimpin. Yang ketiga ada komplasensi atau puas dengan dirinya sendiri. Komplasensi atau perasaan puas dengan dirinya sendiri merupakan perasaan aman yang dimiliki seseorang pada prestasinya, seperti tidak perlu khawatir atau melakukan sesuatu tentang situasi yang dihadapi. Ya, nama saya Ari Dewanto. Saya akan melanjutkan tentang presentasi yang dibawakan oleh Ririn. Sekarang kita masuk mengenai mengubah budaya organisasi. Lebih sulit untuk merubah budaya sebuah organisasi yang eksis daripada menciptakan budaya di dalam organisasi baru. Jika budaya organisasi telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru. Terdapat dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi. Yang pertama, dukungan eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya. Selain dukungan verbal, mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan berubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten. Lalu elemen yang kedua, pelatihan perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru setelah ditentukan. Training bisa jadi sangat berguna baik untuk mengkomunikasikan harapan dan mengerjakan kebiasaan baru.
Lalu komponen penting lainnya dalam perubahan budaya organisasi adalah menciptakan pernyataan nilai dan kepercayaan guna fokus karyawan pada kelompok dengan departemen untuk meletakkan misi visi dan nilai-nilai ke dalam kata-kata yang menyatakan pengaruh di masing-masing pekerjaan karyawan untuk suatu pekerjaan. Karyawan menyatakan, saya menghidupkan nilai kualitas perawatan pasien dengan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diciptakan pasien. Latihan ini akan memberikan pemahaman umum terhadap budaya yang diinginkan yang sebenarnya merefleksikan tindakan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan mereka. Lalu mempraktikkan komunikasi yang efektif membuat semua karyawan mendapat informasi. Terkait dengan proses perubahan, budaya organisasi memastikan akan komitmen dan keberhasilan. Dengan mengatakan pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka adalah penting untuk perubahan budaya organisasi yang efektif. Review struktur organisasi, perubahan struktur organisasi secara fisik untuk memenuhi keinginan budaya organisasi yang diperlukan. Misalnya dalam perusahaan kecil, 4 unit bisnis yang berbeda berkompetisi dalam hal produk, pelanggan, dan sumber-sumber dengan internal. Mungkin tidak akan mendukung penciptaan budaya organisasi yang efektif. Unit-unit ini seperti tidak mendukung kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Desain ulang pendekatan terhadap reward dan pengakuan Anda perlu mengubah sistem reward untuk mendorong perilaku penting yang diinginkan dalam budaya organisasi. Lalu review semua sistem kerja Anda seperti promosi karyawan, manajemen kinerja, dan pemilihan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Misalnya, Anda tidak bisa memberikan reward kinerja individu jika persyaratan budaya organisasi menetapkan teamwork. Bonus total eksekutif tidak bisa digunakan sebagai reward sasaran departemennya tanpa mengenali pentingnya peran dalam tim eksekutif untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, budaya organisasi sudah saatnya dilakukan perubahan apabila terdapat 2 organisasi atau lebih yang mempunyai latar belakang berbeda dan bergabung dan timbul konflik berkepanjangan. Di antara kelompok berbeda mulai merusak kinerja atau ketika organisasi dalam cara kerjanya telah menghalangi kesempatan untuk berubah dan melakukan bersaing. Maka dari itulah kita harus merubah budaya di organisasi kita. Langkah untuk merubah budaya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada visi yang jelas dan arah strategis. Peran pertama pemimpin dalam organisasi adalah menetapkan visi yang jelas dan arah strategis, memungkinkan perubahan bersaing dan melanjutkan kinerja jangka panjangnya. Lalu yang kedua, pengukuran kinerja yang jelas. Selain cara di atas, dapat juga dengan budaya yang berorientasi prestasi. Dan ini dapat dimulai dengan mendapatkan pemimpin divisi dan departemen yang mendiskusikan secara terbukti hasil yang diharapkan dengan satuan yang dapat diukur. Lalu yang ketiga, tindak lanjut pencapaian tujuan kecenderungan manusia adalah merasa puas dengan dirinya sendiri. Dari perspektif psikologis, orang termotivasi oleh kesenangan atau menghindari kepusingan. Hal ini menyebabkan orang mengembangkan zona nyaman. Menindaklanjuti pencapaian tujuan merupakan satu cara mengurangi perasaan puas terhadap dirinya sendiri di tempat kerja. Lalu yang keempat, menghargai kinerja secara adil. Cara yang paling baik dalam meningkatkan motivasi pegawai adalah dengan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. Lalu yang kelima, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Lingkungan kerja yang terbuka dan transparan di mana para pekerja dapat membagi informasi dan pengetahuan dengan bebas akan memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang keenam, menghapus politik-politik perusahaan dapat menghalangi perkembangan hubungan saling percaya di antara para pegawai. Sehingga untuk melawan politik internal perusahaan, organisasi harus mengembangkan lingkungan kerja yang terbuka, memperbolehkan ketidaksetujuan, memfokuskan pada tujuan yang meningkatkan harmoni tim. Lalu yang ketujuh, tim spirit yang kuat dalam mengembangkan budaya kerja produktif. Tidak ada pengganti yang lebih baik daripada menanamkan tim spirit yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Orang harus berkomitmen terhadap kepercayaan bersama. Cara terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan bersama adalah dengan mendapatkan core value yang dapat diterima dan dihargai secara universal karena dapat memenuhi kepentingan organisasi maupun individu. Terdapat 3 langkah penting dalam perubahan budaya organisasi. Yang pertama, sebelum organisasi bisa merubah budayanya, pertama harus memahami budaya yang ada atau menggunakan cara yang ada saat ini. Lalu setelah memahami budaya organisasi yang ada saat ini, organisasi Anda di masa depan dan putuskan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kesuksesan visi yang dimiliki organisasi masa depannya dan bagaimana seharusnya perubahan budaya bisa mendukung pemenuhan visi tersebut. Individu dalam organisasi harus memutuskan untuk merubah perilaku mereka untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Ini adalah langkah tersulit dalam perubahan. Lalu merencanakan budaya organisasi yang diinginkan. Organisasi harus merencanakan kemana mereka sebelum mencoba membuat perubahan dalam budaya organisasi. Dengan gambaran yang jelas di mana arah perusahaan,
organisasi bisa merencanakan kemana arah selanjutnya, visi, misi, dan nilai untuk memberikan kerangka penilaian dan evaluasi budaya organisasi-organisasi. Anda harus mengembangkan gambaran masa depan yang diinginkan. Terdapat 5 komponen hal-hal yang perlu dicari tahu. Yang pertama, 5 nilai terpenting yang diinginkan untuk mewakili budaya organisasi. Lalu ada kesesuaian nilai-nilai tersebut dengan budaya organisasi saat ini. Lalu ada hal-hal yang diperlukan untuk menciptakan budaya yang diinginkan oleh organisasi. Dan yang terakhir ada elemen-elemen budaya yang mendukung keberhasilan organisasi. Misalnya kita ambil tim Anda memutuskan bahwa Anda terlalu banyak menggunakan waktu untuk saling menyetujui daripada menentang asumsi dan prediksi anggota tim yang biasanya salah. Mengetahui budaya organisasi yang diinginkan saja belum cukup. Organisasi harus menciptakan rencana untuk memastikan bahwa budaya organisasi yang diinginkan menjadi kenyataan. Memastikan bahwa budaya organisasi yang diinginkan menjadi kenyataan. Lalu yang ke F ada memelihara kepercayaan. Kepercayaan atau trust merupakan nilai yang paling dihargai dan membangun antar manusia dan mungkin merupakan konsep yang kurang dimengerti di tempat pekerjaan. Trust merupakan komponen penting yang membantu mengembangkan suatu lingkungan kerja yang kondusif. Cara suatu organisasi mengembangkan kepercayaan adalah sebagai berikut, antara lain mendorong staf mengikuti sikap umum individu terhadap tempat pekerjaan. Lalu mendorong sharing organisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi, memiliki karakteristik bahwa orangnya terbuka dalam cara melakukan sesuatu. Memperbaiki komunikasi organisasi yang mengembangkan tingkat kepercayaan tinggi ditandai oleh adanya orang yang mampu berkomunikasi secara terbuka dari atas sampai ke bawah dan sebaliknya. Lalu ada menurunkan stres organisasi dengan kepercayaan tinggi dan menurunkan stres di tempat kerja dan memungkinkan orang mewujudkan kinerja terbaiknya. Lalu memperkuat teamwork organisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi, memungkinkan orang datang bersama bekerja dan mencapai sinergi dalam pekerjaannya. Lalu ada meningkatkan loyalitas pekerja, mempercayai bahwa perusahaan menjaga kepentingan mereka, bukan semata-mata mencari keuntungan. Lalu yang terakhir ada menekan biaya kepercayaan, meningkatkan moral, mendorong sharing, memperbaiki komunikasi, menurunkan stres, memperkuat teamwork, dan meningkatkan loyalitas pada gilirannya. Hal ini akan mengurangi biaya operasi staf dengan moral tinggi. Dapat menyelesaikan tugas sesuai deadline dengan menggunakan logistik sumber daya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 2 telah menjelaskan